1970, Honda Fajar baru berdiri sebagai dealer motor pertama di Papua. Tepat di tahun 2024 ini, Fajar baru bahkan telah melampaui usia emasnya. Tepat Sabtu besok, 14 September 2024, Fajar baru merayakan HUT-nya yang ke-54. Kita akan membahas lebih jauh terkait dengan HUT daripada Fajar baru maupun sepak terjangnya di Papua dalam 54 tahun belakangan. Dan untuk membahas terkait dengan ini lebih jauh ke depannya, sudah hadir bersama kami di sini, bukan di kantor Cepos, melainkan di kantor Fajar baru Papua di Kota Raja, Distrik Abepura. Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, di mana kita sudah berada di sini di program Dua Arah, di mana kita akan membahas terkait dengan hari ulang tahun Fajar baru yang ke-54, tepat di tahun ini, di tahun 2024. Dan untuk membahas lebih jauh, sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Viko, betul ya Pak? Viko Silitonga selaku Kepala Cabang, dan juga ada Bapak Farur sebagai Ketua Panitia HUT Fajar baru 2024. Ya. Untuk Bapak berdua, selamat. Terima kasih, justru saya yang terima kasih ya telah diundang ke kantor Fajar baru. Kabarnya bagaimana Bapak berdua? Mungkin dari Pak Viko dulu. Ya, salam satu hati, selamat siang Sobat Cepos. Perkenalkan, nama saya Viko, saya selaku Kepala Cabang, dan kabar saya hari ini puji Tuhan luar biasa. Luar biasa ya. Kesibukannya apa nih Pak? Mungkin boleh di-share ke saya dan teman-teman Sobat Cepos. Iya, kesibukan saya ya biasa. Sibuk sekali sibuk ya? sekali. Siap. Sangat sibuk Pak. Sangat sibuk ya. Oke, untuk Pak Farur sendiri, kabarnya gimana nih? Bapak kelihatan tegang, tapi kalau saya lihat dari raut muka nih happy selalu ya. Oke, salam satu hati, selamat pagi Sobat Cepos. Perkenalkan, nama saya Fahrur Rahman Wahid, saya selaku Ketua Panitia HUT Honda Fajar baru yang ke-54. Kalau ditanya kabar, sebenarnya tadi bener, kayak tegang-tegang tapi semangat. Karena kan acaranya besok nih. Acaranya besok, jadi ya tegang tapi ya kesuksesan acara ada di tangan Bapak ya. Betul sekali gitu. Hidup matinya ada di saya. Iya, gitu. hidup Tapi banget ya. harus semangat sih Pak, agar besok acaranya itu meriah seperti itu. Amin, amin, amin. Pasti akan meriah lah. Nah, terkait dengan itu kita akan membahas terkait dengan HUT Fajar baru ke-54. Seperti tadi sudah saya sampaikan, lebih dari 5 dasawarsa atau lebih dari melewati usia emasnya. Besok akan diselenggarakan perayaan HUT-nya, yaitu dengan tema Karnaval Nusantara. Tapi sebelum kita jauh melangkah ke acaranya, saya ingin tarik dulu ke belakang, ke 54 tahun sebelumnya. Bagaimana sebenarnya sejarah Fajar baru ini bisa berdiri di Papua dan khususnya di Kota Jayapura? Mungkin dari Pak Viko. Iya. Pertama itu untuk Honda Fajar baru itu sendiri berdiri 1970 ya. 1970 itu kita berawal dari hanya penjualan spare part di jalan percetakan. Di Kota Jayapura. Benar, di Kota Jayapura Mas. Jadi berawal hanya dari 3 ruko kecil saja. 3 ruko kecil saja pada akhirnya dengan menjual sepeda motor, spare part dan lainnya. Pada akhirnya kita membesarkan sayap kita. Akhirnya kita sudah ada seperti yang teman-teman lihat sendiri, sebesar ini di Kota Jayapura. Pengembangannya dengan sangat luar biasa. Betul. Dan untuk saat ini sendiri kita sebenarnya sudah mengcover beberapa pos kita ada di kota percetakan itu sendiri, Kota Jayapura, Sentani, dan pusat kita ada di Kota Jayapura di Kota Raja. Iya. Berarti ada 3 cabang ya. 3 cabang untuk di Jayapura sendiri. Dan untuk pelayanan sendiri kita saat ini memang sudah bukan hanya sekedar penjualan sepeda motor saja ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melayani servis dan juga penjualan spare part sepeda motor seperti itu. Berarti ini semua dimulai dari penjualan spare part dulu, kemudian bengkel, baru kemudian mengembangkan sayap menjual atau sebagai dealer Honda itu sendiri ya? Benar, seperti itu. Nah ini menyambut daripada yang tadi Pak Viko sudah sampaikan. Kita di Papua ini sudah ada DOB nih, Daerah Otonomi baru dibentuk kalau tidak salah tahun 2021 yang lalu. Nah ini sudah berjalan sampai di tahun 2024. Apakah Fajar baru sendiri akan menjemput itu dengan membuka cabang-cabang lainnya di daerah-daerah DOB ini? Kan ada Papua Induk, terus kemudian ada Papua Tengah, Papua Selatan, dan yang lainnya.
Iya, untuk hal tersebut sejauh sampai dengan saat ini Honda Fajar Baru itu sendiri memiliki 2 cabang besar. Iya. Pertama di Kota Jayapura dan kedua di Timika. Nah, memang untuk perencanaan terkait apakah kita akan membuka cabang di provinsi Papua lainnya, itu kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap daerah tersebut. Kemudian kita juga tetap harus berkoordinasi dengan Mendiler Astra kita sendiri sebagai penyedia utama kita. Jadi kita harus tetap berkoordinasi dengan mereka, melihat seperti apa sih kebutuhan unit di daerah-daerah tersebut dan seperti apa efeknya ke kita, sehingga kita nanti bisa menentukan apa kita layak untuk membuka cabang terbaru di daerah-daerah tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk komunikasi dan koordinasi dengan Astra sendiri dengan Fajar Baru sejauh ini seperti bagaimana? Ya, untuk komunikasi dan koordinasi kita sejauh ini berjalan dengan baik ya, berjalan Solid, dengan ya? solid kita solid. Benar. Kita memang harus menjaga hubungan kita baik dengan gitu. Nah, ini masih dalam kaitannya dengan itu 54 tahun sampai di tahun 2024 ini seperti apa sih pengembangan industri, atau kalau melihat Fajar Baru melihat sendiri industri otomotif kita, khususnya di Kota Jayapura lah kalau boleh dibilang. Untuk Fajar Baru sebagai perusahaan sendiri seperti apa? Challenge-nya mungkin, atau struggle, atau bahkan ups and downs-nya seperti apa dalam 54 tahun belakangan? Iya, pasti dalam 54 tahun belakangan ini kita juga pasti mengalami ups and downs ya. Sama seperti pelaku usaha lainnya. Ya, pasti kita tetap mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Jayapura, terlebih di Kota Papua juga. Jadi artinya ketika memang ada sedikit perubahan di ekonomi atau sedikit misalnya ada ada gejolak atau seperti ada musibah, itu tetap akan mempengaruhi kita juga secara tak langsung. Cuman memang secara tidak langsung seperti mungkin contohnya yang mungkin kita bisa ambil pada saat awal mulanya COVID, itu memang mau tidak mau dengan kondisi tersebut kita tetap harus melakukan penjualan atau harus melakukan pelayanan ke customer. Jadi dengan cara tersebut kita tetap harus berusaha bagaimana caranya tetap dengan kondisi apapun kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan penjualan yang terbaik kepada customer kita. Jadi kita tetap harus memberikan cara-cara terbaru ya. Artinya dalam setiap momen, setiap musim itu kita harus memberikan pelayanan yang berbeda, cara yang berbeda bagaimana cara kita supaya tetap eksis di kalangan masyarakat. Begitu. Artinya ada komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya, karena komitmen kita dari Honda Fajar Baru yang tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke konsumen. Nah, kalau kita bicara soal komitmen Fajar Baru dalam memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya, kita melihat seperti apa sih kebutuhan konsumen kita khususnya di tahun-tahun ini, di 2020-an ini. Karena kalau kita bicara kebutuhan konsumen, kalau boleh dikata di 54 tahun belakangan dan di tahun sekarang itu pasti berbeda. Nah, itu seperti apa? Iya, benar. Tentunya dari tahun ke tahun pasti kebutuhan dari konsumen itu berbeda-beda ya. Jadi pastinya dari tiap tahun ke tahun itu dari pihak Astra sendiri sebagai selaku Mendiler kita pasti akan sudah melakukan riset, melakukan penelitian sesuai apa sih kebutuhan dari masyarakat di Papua terkhusus di Jayapura seperti itu. Jadi kita akan menyesuaikan berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, kita harus menyesuaikan kembali kebutuhan unit seperti apa yang masyarakat banyak butuhkan sehingga kita juga mampu menyediakan kebutuhan dari masyarakat tersebut sehingga terjadi hubungan yang sangat timbal balik dengan baik gitu. Kebutuhannya masyarakat apa kita menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan itu. Nah, kalau bicara soal kebutuhan konsumen nih, kan kalau misalkan kalau kita bicara di tahun 54 tahun belakangan lah, mungkin awal-awal Fajar Baru mendagangkan motor-motor pertamanya, itu kan kalau kita bisa lihat mungkin trennya motor-motor CB, terus kemudian masuk di era di mana ada motor bebek, terus mungkin sekarang motor Matic, terus yang sekarang paling diminati sama anak-anak muda nih motor-motor trail. Nah, kalau kita melihat dari perubahan-perubahan itu kedepannya seperti bagaimana? Apakah mungkin pengembangan seperti di motor listrik juga mungkin, atau seperti bagaimana Pak Viko? Iya, untuk memang seperti mungkin sebelumnya memang kebutuhan dari setiap tahun ke tahun itu memang akan mengalami perbedaan, disupport juga dengan adanya perubahan-perubahan teknologi yang dimana kita sebagai dealer juga dituntut untuk menyediakan teknologi-teknologi yang termutakhirkan, mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi menjemput perkembangan zaman itu, perkembangan teknologi. Kita juga tidak boleh ketinggalan dari perkembangan zaman itu sendiri. Jadi seperti memang saat ini memang kalau untuk dari tahun ke tahun itu memang motor Matic saat ini memang mengalami peningkatan paling banyak kita dicari oleh masyarakat. Kenapa? Mungkin karena saya lihat sejauh ini motor Matic saat ini kan memang dilengkapi dengan teknologi yang jauh lebih
maju ya, artinya motor metik kita saat ini dilengkapi dengan alarm seperti tadi alarm, artinya dengan alarm tersebut pemilik motor tersebut merasa lebih nyaman. Berarti security-nya ya dari motor itu. Motor sendiri sudah memiliki tingkat keamanan sendiri, artinya ketika memang nanti motor ditinggal atau di daerah manapun, ketika ada memang orang-orang yang berusaha untuk melakukan tindakan tidak baik, kita masuk ke toko keluar motor sudah tidak ada kan, kita takut juga. Jadi nanti ketika memang ada hal-hal yang tidak baik terjadi, jadi motor tersebut akan mengeluarkan suara bunyi-bunyi yang sangat mengganggu. Gitu. Dan menarik perhatian orang. Iya, betul. Jadi pada akhirnya kan orang-orang yang awalnya pengen melakukan niat jahat tidak jadi gitu. Berarti bukan hanya pengembangan sepeda motor, tapi keamanan dari sisi keamanan sepeda motor itu juga menjadi perhatian ya. Benar. Dan juga saat ini juga beberapa motor metik kita juga memiliki seperti PCX dan juga ADV, kita memiliki kemampuan charging, artinya kita bisa mengecas handphone kita di dalam motor tersebut. Jadi mungkin cocok kayak untuk ojol-ojol tuh cocok. Dan bukan cuma ojol, biasa yang ngetren touring itu sangat berguna. Jadi untuk benar pelaku usaha, mungkin pelaku ojol, touring tidak perlu khawatir lagi gitu. Ketika di tengah jalan merasa bahwa baterai HP-nya lowbat nih, tidak bisa komunikasi, tidak perlu khawatir karena kita di motor-motor tipe tersebut kita sudah menyediakannya. Dan juga saat ini juga Honda sudah menyediakan motor listrik tipe M1. Jadi ya Bapak Ibu yang memang tertarik nih, sobat Cepos yang tertarik pengen mencoba motor listrik, kita sediakan gitu. Kita ada juga pengen coba-coba nih seperti apa rasa kendaraannya, kita sediakan juga di Honda Fajar baru, unit test ride-nya. Berarti bisa test ride ya? Bisa test ride di Honda Fajar baru. Teman-teman sobat Cepos sudah dengar dari Pak Viko sendiri kalau sudah bisa test ride, kalau mau coba-coba motor listrik bisa langsung saja ke dealer Fajar baru yang ada di semua ya Pak, ada ya, bukan hanya di Kota Raja. Kalau untuk saat ini test ride kita masih menyediakan di Kota Raja aja. Sekarang masih di Kota Raja ya teman-teman yang mau test ride motor listrik bisa langsung datang saja ke dealer Fajar baru yang ada di Kota Raja, ada di depan Primo. Nanti teman-teman bisa langsung saja ke sini. Nah, untuk membahas terkait dengan sepak terjang tadi sudah kita bahas jauh terkait dengan sepak terjang dari Fajar baru sendiri. Nah, untuk kedepannya nih Pak, saya mau tahu bagaimana komitmen dari Fajar baru untuk menjemput masa depan itu seperti bagaimana. Dengan kata lain, apa komitmennya dan juga pengembangannya nanti ke depan seperti bagaimana? Iya, kita dari Honda Fajar baru sendiri memang tetap berusaha bagaimana cara kita tetap memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Artinya bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi komitmen tersebut. Ya, kita akan memiliki tim, artinya dari tim kita mulai dari tim sales, tim CS kita selalu berusaha melengkapi mereka dengan pelatihan-pelatihan, artinya training-training yang memang membantu mereka mampu memberikan pelayanan terbaik ke customer. Berarti bukan hanya motornya yang dilihat pengembangannya, tapi SDM-nya juga diperhatikan ya. Jadi karena sebagai SDM kita artinya paling banyak melakukan interaksi dengan customer langsung. Artinya kita memang harus memberikan bagaimana melatih atau memberikan training kepada sales kita, terlebih paling banyak ketemu dengan customer, mampu menarik hati customer dengan pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Kemudian kita juga ada jasa servis, artinya juga jasa servis kita di sini kita mekanik yang kita punya juga kita berikan training sesuai dengan level tingkat penanganan motor yang mereka bisa miliki, seperti itu. Jadi semua karyawan kita mulai dari tingkat dari sales sampai dengan tingkat yang seperti saya ini, kita akan memberikan pelayanan atau training yang benar mampu memberikan kita kemampuan pelayanan yang terbaik untuk menarik customer kita sesuai dengan komitmen kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Memberikan pelayanan terbaik, benar. Nah, tadi kita sudah bicara banyak soal sejarah sepak terjang Fajar baru di Papua sejak tahun 70 sampai 2024, jadi sudah 54 tahun. Nah, sekarang kita masuk di HUT-nya nih, karena tadi saya lihat Pak Farur sudah mulutnya udah gatal mau ngomong tapi nggak dikasih kesempatan. Nah, sekarang saya kasih kesempatan nih Pak Farur. Nah, besok kan kalau tidak salah 7 Juli ya, perayaan ulang tahun Fajar baru, tapi baru akan dirayakan tuh besok, 14 September 2024. Apa saja yang akan diselenggarakan besok? Baik, sebelumnya terima kasih Mas. Kenapa akhirnya kita ulang tahunnya di tanggal 14, katanya tanggal 7, yang benar yang mana gitu. Setiap tahun kita ulang tahunnya di tanggal 7 bulan Juli. Tahun ini kenapa di September? Ada satu hal, tadi kalau Pak Viko sudah mengatakan layanan-layanan yang terbaik untuk konsumen. Nah, kalau kita berbicara bulan September, itu kan ada hari terkait untuk pelanggan nasional, Harpelnas.
bertepatan dengan September ini, kita ingin memberikan apresiasi kepada konsumen, mengucapkan terima kasih kepada konsumen loyal Honda. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat event HOOD ini meriah. Apa aja? Jadi tema kali ini di tahun 2024 yakni Karnaval Nusantara. Karnaval Nusantara. Betul. Karena apa sih tema besarnya? Apa yang berada dari tema besar ini? Apa yang ditarik dari situ? Betul. Nah, kalau kita ketahui bersama di Papua ini, Papua Raya dan khususnya di Papua, kan beragam banget tuh. Budaya beragam banget. Dari Papuanya sendiri, terus kemudian ada adat-adat yang lain, atau suku-suku yang lain, ada Jawa, ada Bugis, sampai di Medan. Nah, kebinekaan itu ada di sini ya. Sehingga kita pengen yuk sama-sama masyarakat kita ngumpul bareng, kita rayakan bareng-bareng. Dan tentunya ada manfaat yang kita berikan kepada konsumen. Seperti itu sih. Oke, berarti besok akan diselenggarakan berarti di Jalan Oltekam ya, berarti bersamaan dengan CFD ya? Betul. Kalau pusatnya nanti kita akan di area restoran Jimbaran. Namun sebelum kita di acara puncaknya, kita diawali dengan Jalan Sehat. Jalan Sehat dulu. Ya betul, di CFD tadi. Jadi nanti kita akan kumpul di area parkir Jimbaran dan kita akan start dari Jimbaran melalui daerah Car Free Day. Terus nanti akan kembali dan akan masuk ke area Jimbarannya gitu. Tapi perlu diingat juga, kita ini bukan hanya sekedar sehat jalan terus kemudian kita masuk ke Jimbaran bagi-bagi hadiah, tapi tentu kita akan meminta partisipasi yang lainnya. Kita pengen bukan hanya konsumen saja, konsumen Honda saja, tapi kita pengen ada UMKM yang ada di khususnya melibatkan UMKM ya. Betul. Jadi UMKM di Kota Jayapura ini kita undang juga untuk memeriahkan, sehingga nanti peserta juga ini bisa ya mungkin jajan lah ya, jajan di tenan-tenan yang nanti akan kita sediakan. Saya rasa nanti harusnya pecah sih. Pasti pecah ya. Karena bukan hanya merayakan HOOD-nya Fajar Baru saja, tapi juga mendukung perekonomian lokal ya, dengan melibatkan para pelaku UMKM. Betul. Kalau untuk peserta sendiri, targetnya berapa? Atau mungkin ada yang mendaftar seperti begitu? Baik. Jadi kalau target kita targetkan 500 peserta sehingga pengen bener-bener vibes-nya luar biasa gitu ya. Jadi kita harapannya 500 bisa datang semua untuk memeriahkan acara tersebut. Kalau rangkaian acaranya Kak Farur seperti bagaimana? Karena saya lihat di stand banner di belakang Pak Farur nih ada door prize motor nih. Jadi mungkin teman-teman Sobat Cepos juga ingin tahu seperti apa rangkaian acaranya. Betul. Ini kan ini otomatis kalau kita udah ngomong Scoopy-nya ini berarti door prize ini yang paling yang paling gede. Tentu ada yang lain gitu. Jadi memang rangkaiannya nanti pertama kita akan jalan sehat, jalan sehat kembali, terus sambil mungkin kalau ada yang tadi yang ingin berbelanja di UMKM, terus kami nanti akan masuk ke Jimbarannya. Nah di Jimbaran itu nanti kami pengen nih, karena kita bawa Karnaval Nusantara, terus tentu kita nanti akan berpakaian adat, khususnya kayak kami yang dari Fajar Baru. Jadi karnaval jalan santainya itu menggunakan pakaian adat itu ya? Iya, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ingin join juga boleh. Mungkin anak-anaknya yang pengen, wah terlihat kece nih menggunakan pakaian adat juga boleh ikut gitu ya. Melestarikan budaya kita kan? Betul. Nah, nanti ketika sudah di Jimbarannya, ya kami sih pengennya ada, ya bisalah yang support kita lagu kali ya, lagu-lagu daerah gitu ya, biar kita juga tahu ini lagu daerah dari mana sih gitu. Terus nanti kita akan memperlihatkan secara singkat kali ya, fashion show terkait baju adat ini, kira-kira baju adat dari mana gitu. Tapi kita nggak tahu spesifiknya ini dari mana. Nah ini yang kekurangan dari itu yang ingin ditampilkan dari Fajar Baru ya. Betul. Nanti kita akan lihat ini dari ini bajunya dari mana sih, adat apa sih. Jadi tidak meraba-raba begitu ya, ini dari daerah mana, tapi langsung dikasih tahu secara spesifik ya. Betul. Nah tentunya juga nanti kita akan memberikan hadiah untuk 3 peserta dengan best kostum yang kece. Teman-teman Sobat Cepos sudah dengar sendiri tuh. Ada 3 pemenang yang telah
nanti dapat best kostum nanti langsung dapat hadiah dari teman-teman Fajar Baru. Jadi harus pastikan kalian hadir besok di Jimbaran, betul ya? Di Jimbaran Sabtu 14 September 2024. Teman-teman Fajar Baru sudah ada di sana. Pastikan kalian mengenakan baju adat atau baju daerah kalian yang sangat kece. Kemudian ikut berpartisipasi dalam acara Fajar Baru besok di CFD. Seperti begitu ya, Kak Fahrul dan Pak Viko. Ya. Oke. Jadi nanti tadi memang kita baru nyebutin door prize. Betul. Hadiah-hadiah lainnya apa nih? Berarti banyak ya? Banyak banget. Oke, jadi jangan teman-teman Sobat Cepos jangan takut tidak kebagian hadiah. Betul. Pasti semua akan kebagian ya. Betul. Oke, luar biasa. Saya ingin ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan Fajar Baru dan sepak terjangnya maupun HUT yang akan dirayakan besok di 14 September. Tapi berhubung kita berada di penghujung acara kita, saya mungkin minta closing statement masing-masing dari Pak Viko maupun dari Pak Fahrul. Mungkin dari Pak Viko dulu. Silakan closing statement kepada konsumen maupun masyarakat pada umumnya di Kota Jayapura maupun di Papua. Persilakan. Iya. Kita dari Honda Fajar Baru mengucapkan terima kasih kepada konsumen kita, masyarakat Papua, dan terlebih khusus Jayapura yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita Honda Fajar Baru sebagai tempat Bapak Ibu membeli kendaraan sepeda motor Bapak Ibu. Kita dari Honda Fajar Baru tetap akan selalu memberikan komitmen yang terbaik, itu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Dan kita juga siap melayani Bapak Ibu kapanpun setiap saat. Dan jangan lupa juga untuk tetap bisa hadir besok di acara perayaan hari ulang tahun kita yang ke-54 tahun. Kita mari sama-sama menikmati apresiasi kita dari Honda Fajar Baru kepada customer kita. Kita bersama-sama menikmati acara tersebut seperti itu. Dari saya terima kasih, kepada tim Cepos juga terima kasih. Mungkin Pak Fahrul mau menambahkan sedikit? Oke, tadi kita sudah banyak membahas tentang HUT tadi ya, Mas. Jadi besar harapan saya Bapak Ibu ayo ikut join gitu ya. Join besok tanggal 14, tapi tentu nggak langsung join. Nah, hari ini mungkin boleh nanti menghubungi kontak center kami untuk bisa tanya-tanya kira-kira seperti apa prosesnya. Boleh nanti menghubungi hotline kami. Kalau bingung nanti boleh lihat di Google Search ya. Nanti akan melihat di situ kontaknya berapa, ada di situ juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu apresiasi kami di bulan September, di mana Hari Pelanggan Nasional. Jadi benar-benar ini kami berikan untuk konsumen Honda dan juga tentunya konsumen secara umumnya. Jangan lewatkan besok tanggal 14 di Jimbaran, kita jalan sehat bareng, kita happy-happy bareng dan dapatkan door prize-nya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Demikian closing statement dari Pak Viko Silitonga selaku Kepala Cabang dan juga Pak Fahrul sebagai Ketua Panitia HUT Fajar Baru 2024. Tadi telah disampaikan, jangan lupa untuk teman-teman Sobat Cepos dimanapun kalian berada, berpartisipasi dalam HUT yang diselenggarakan oleh Honda Fajar Baru besok 14 September 2024 di area CFD atau Car Free Day di Jalan Kontekam, tepatnya di Cafe Jimbaran. Saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, bersama kru yang bertugas ucapkan banyak terima kasih dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa.